Aku tak cantik lagi setelah sibuk mengurus rumah. Setelahnya aku justru dihina dan diusir. 1 tahun kemudian aku balas mereka semua. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, suasana reuni SMA dipenuhi tawa dan nostalgia. Di tengah keramaian, aku duduk sendiri, menikmati momen tersebut sambil tersenyum melihat teman-teman lamaku. Tiba-tiba, seorang pria dengan percaya diri mendekatiku. "Mika, sendirian aja?" Sapa Indra dengan senyum yang selalu berhasil memikat hati banyak wanita. Aku menoleh dan mengangguk. "Iya, Dokter Anda. Lagi menikmati suasana aja nih." Percakapan kami yang awalnya ringan dan santai ternyata mengungkap banyak kesamaan. Meski Indra terkenal sebagai playboy, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Tanpa kusadari, obrolan yang dimulai dari nostalgia sekolah berlanjut hingga ke topik-topik lebih pribadi. Sejak percakapan di malam reuni itu, kami berdua yang sama-sama belum memiliki pasangan, memutuskan untuk menjalin kasih. Aku tak menyangka aku akan berpacaran dengan Indra yang tak pernah ada bayangan dalam hidupku sebelumnya. Meskipun aku merasa bahagia, namun aku juga memiliki sedikit kekhawatiran mengingat masa lalu Indra yang terkenal begitu dekat dan akrab dengan wanita. Namun keraguan dan kekhawatiranku ditepis oleh sikap Indra. Selama hampir 2 tahun aku menjalin kisah cinta dengannya. Indra yang sekarang begitu jauh berbeda dengan Indra yang aku kenal dulu. Cinta Indra kepadaku ternyata tak main-main. Bahkan di tahun kedua itu Indra memberanikan diri mengajak keluarganya untuk melamarku. Lamaran yang terasa begitu istimewa, karena inilah cita-cita menikah dengan pria yang benar-benar mencintaiku dan mau bertanggung jawab terhadap diriku. Cinta kami berdua pun semakin kuat ketika akhirnya Indra menikahiku. Pesta pernikahan kami dihadiri banyak tamu undangan yang hadir memberi selamat kepada kami. Rasanya malam itu menjadi malam yang tak dapat kulupakan, dan aku merasa hidupku semakin sempurna bersama Indra. Setelah resmi menikah dengan Indra, kini tiba saatnya aku untuk benar-benar memulai kehidupan barunya sebagai istri. Aku dan Indra baru saja tiba di rumah yang akan kami tinggali bersama, sebuah rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Indra bersama ibunya, Bu Ranti. Memang sejak awal sebelum pernikahan Indra sudah memintaku jika nantinya setelah menjadi istrinya aku akan tinggal bersama ibunya Indra. Karena Indra tak tega jika melihat ibunya sendirian di rumah. Begitu pintu terbuka, aku langsung disambut oleh senyum hangat Bu Ranti. "Selamat datang Mika," katanya lembut sambil merangkul menantunya. "Semoga kamu merasa betah di sini ya." Aku tersenyum, meski dalam hatinya ada sedikit rasa gugup. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha menjadi istri dan menantu yang baik." Bu Ranti mengangguk, matanya yang penuh perhatian menyapu wajah aku. "Tentu saja, sayang. Kamu bagian dari keluarga ini sekarang." Kalimat manis itulah yang selalu terngiang dalam pikiranku saat pertama kali aku menginjakan kaki di rumah ibu mertua. Aku merasa sedikit lega dengan sambutan hangat dari ibu mertuanya. Meski demikian, ada rasa tegang yang belum sepenuhnya hilang karena ini adalah pertama kalinya aku akan tinggal satu atap dengan ibu mertua, dan tentu saja ada banyak hal yang perlu aku pahami dan segera beradaptasi dengan keluarga baruku ini. Saat aku dan Indra mulai membawa barang-barang ke dalam kamar kami, Bu Ranti ikut membantu, menunjukkan di mana segala sesuatu seharusnya ditempatkan. Aku merasa canggung, meski aku berusaha untuk tidak memperlihatkannya kepada ibu mertua. "Kalau ada yang perlu kamu tanyakan, jangan sungkan-sungkan, ya Mika," ujar Bu Ranti sambil menata beberapa barang di lemari. "Rumah ini sekarang rumahmu juga." "Iya, Bu. Terima kasih," jawab aku sopan. Setelah semuanya beres, kami bertiga berkumpul di ruang keluarga. Indra duduk di samping aku, menggenggam tanganku erat-erat. "Senang rasanya bisa berkumpul seperti ini," kata Indra, mencoba mencairkan suasana. Bu Ranti mengangguk setuju. "Iya, Indra. Kehadiran Mika membuat rumah ini terasa lebih hidup. Saya yakin kamu akan bahagia di sini, Mika."
Aku tersenyum, namun hatiku masih dipenuhi berbagai pikiran. Meski Bu Ranti terlihat sangat ramah dan hangat, aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keramahan itu. Namun, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Malam itu, setelah Bu Ranti masuk ke kamarnya, Indra mengajak aku berbincang di kamar. "Gimana perasaanmu, sayang?" tanya Indra sambil memeluk aku dari belakang. "Nyaman di sini?" Aku mengangguk, meski sedikit ragu. "Iya, Mas. Nyaman kok. Cuma ya, masih perlu penyesuaian aja." Indra tersenyum dan mencium kening aku. "Santai aja, sayang. Ibu memang kadang terlihat tegas, tapi hatinya baik kok. Kamu pasti bisa cepat akrab sama ibu." Aku mengangguk lagi, kali ini dengan keyakinan lebih. "Iya, Mas. Aku akan berusaha." Kehidupan aku dan Indra setelah pernikahan dimulai dengan segala kebahagiaan yang bisa diimpikan oleh pasangan baru. Indra memang selalu sibuk bekerja, namun setiap hari pulang dengan senyum hangat di wajahnya, sementara aku menyambutnya dengan penuh cinta. Kami menjalani hari-hari penuh kebersamaan, dengan tawa dan canda yang mengisi setiap sudut rumah. Setiap malam, Indra akan menceritakan kejadian-kejadian lucu di kantornya, dan aku dengan senang hati mendengarkan sambil menyajikan makan malam favorit suamiku. Sementara aku sendiri yang kini sibuk mengurusi bisnis onlineku sebagai reseller produk kosmetik, juga tak kalah antusiasnya bercerita tentang kejadian seharian ini. "Mas, tahu nggak? Hari ini ada pelanggan yang salah order sampai 3 kali." Aku tertawa kecil saat kami duduk di meja makan. Indra tersenyum, mengangkat alisnya. "Wah, yang sabar ya, sayang. Memang bisnis online nggak selalu mudah. Tapi, itu tandanya bisnismu makin laris." "Semoga saja, Mas. Aku cuma ingin semua berjalan lancar. Dan yang penting, kamu pulang selalu bahagia," balas aku sambil menatap suamiku dengan penuh kasih. Indra mengangguk, merasa nyaman dengan kehidupan yang sedang kami jalani. Meski aku sibuk dengan bisnis online-nya yang mulai berkembang, aku selalu meluangkan waktu untuk menjaga rumah tetap rapi dan memasak makanan yang Indra sukai. Di sisi lain, Bu Ranti, ibu Indra, juga tampak sangat menyayangi aku. Setiap pagi, kami sering mengobrol di dapur saat aku menyiapkan sarapan. Meskipun hubungan kami tampak harmonis, ada sesuatu dalam cara Bu Ranti berbicara yang terkadang membuat aku merasa sedikit canggung. Seperti pagi itu saat aku dan Bu Ranti sedang beres-beres setelah memasak, Bu Ranti dengan nada sedikit tegas berkata kepadaku, "Mika, kamu tahu, Indra itu anak kesayangan ibu loh. Ibu itu selalu memastikan dia mendapatkan yang terbaik," kata Bu Ranti sambil mengaduk kopi, matanya menatap tajam ke arah aku. Aku tersenyum, meski sedikit gugup. "Iya Bu. Saya juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Mas Indra." Bu Ranti tersenyum tipis, namun ada kilatan di matanya yang sulit ditafsirkan. "Iya, itu yang saya harapkan. Keluarga ini butuh sosok wanita yang kuat dan bisa diandalkan." Aku mengangguk, meski dalam hatiku mulai merasakan ada beban yang semakin berat di pundakku. Meski Bu Ranti selalu tampak ramah dan perhatian, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat aku merasa khawatir dan berpikir apa ada yang salah dalam diriku. 2 bulan berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas baruku sebagai istri. Apalagi kini setiap pagi, aku harus bangun lebih awal menyiapkan sarapan untuk Indra dan Bu Ranti yang sekarang sudah tak pernah membantuku di dapur tidak seperti dulu. Setelah itu, aku mulai mengurus bisnis onlineku, menjawab pertanyaan dap orderan para pelanggan, mengemas pesanan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Meski lelah, aku merasa puas bisa melakukan semuanya dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa. Bu Ranti yang awalnya selalu memuji aku,
kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dia sering mengomentari penampilan aku dengan nada yang agak menyindir. "Mika, kamu kenapa sekarang jarang dandan? Dulu, waktu baru menikah, kamu selalu terlihat rapi dan cantik," ujar Bu Ranti suatu pagi sambil memandang aku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku tersenyum lemah, mencoba tidak memperlihatkan kegelisahannya. "Maaf, Bu. Saya hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tapi saya akan mencoba lebih memperhatikan penampilanku lagi, Bu." Bu Ranti mengangguk pelan, namun senyumnya tampak dingin. "Sebaiknya begitu, Mika. Indra kan suami yang sempurna untukmu. Dia layak mendapatkan istri yang selalu tampil menarik." Kritikan-kritikan kecil seperti itu semakin sering terdengar, membuat aku mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali aku berjalan melewati ruang tamu atau dapur tanpa mengenakan makeup atau dengan rambut yang hanya diikat sederhana, Bu Ranti akan mengernyitkan kening, seolah-olah aku sedang melakukan sesuatu yang salah. Aku juga sebenarnya merasa memang tak seperti dulu, karena jujur sekarang pekerjaanku bertambah, apalagi sejak Bu Ranti sudah tak mau membantu mengurus rumah sama sekali. Ia serahkan semua tugas rumah kepadaku dari bersih-bersih ruang tamu, kamar mandi, dapur, bahkan untuk kamar tidur Bu Ranti sendiri, aku juga yang harus membersihkannya. Aku pernah mengusulkan untuk menyewa asisten rumah tangga ke Indra tapi ditolak mentah-mentah oleh Bu Ranti. Katanya kalau ada orang luar yang ikut campur di rumahnya bakal tambah ribet. Dan Bu Ranti bilang bahwa semua pekerjaan ini juga bisa menjadi kesibukanku daripada hanya duduk mengurusi bisnis online saja. Indra pun setuju apa yang dikatakan ibunya. Ia justru bilang aku tidak boleh lemah sebagai seorang istri, apalagi baru mengurus rumah saja belum jika nanti punya anak. Akhirnya aku hanya pasrah mengikuti apa yang dikatakan suami dan ibu mertuaku. Meskipun dengan begitu aku tak bisa maksimal mengurus tubuh dan penampilanku. Perlakuan Indra kepadaku kini juga mulai berubah. Dia yang dulunya selalu memuji aku atas kerja kerasku di rumah, sekarang lebih banyak diam dan menganggap pekerjaanku itu wajar sebagai tugas seorang istri. Suatu malam, setelah pulang kerja, Indra tampak lebih lelah dari biasanya. Saat aku menyambutnya dengan pelukan, Indra tampak sedikit menghindar, meski dia tetap berusaha tersenyum. "Sayang, kamu gak kepikiran buat berdandan seperti dulu lagi?" tanya Indra tiba-tiba saat kami sedang duduk di sofa, menikmati waktu bersama. Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba terasa sesak. "Maaf, Mas. Aku hanya terlalu sibuk dan lelah akhir-akhir ini. Tapi aku akan coba lebih memperhatikan penampilan." Indra mengangguk pelan, tanpa bertanya apa yang terjadi pada diriku. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada jarak yang perlahan terbentuk di antara kami. Indra, yang dulunya selalu antusias pulang ke rumah, kini tampak lebih sering diam dan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara itu, Bu Ranti terus mendesak aku untuk lebih fokus pada urusan rumah tangga. Setiap hari, dia memberikan nasihat-nasihat yang terdengar seperti perintah terselubung. Bahkan dia terus menyalahkan aku yang tidak berdandan. "Mika, kamu harus ingat, wanita itu cerminan suaminya. Kalau kamu tidak menjaga penampilan, apa kata orang tentang Indra?" kata Bu Ranti suatu pagi dengan nada yang semakin tajam. Aku mencoba bertahan, meski hatiku semakin hari semakin tertekan. Aku merasa seperti sedang kehilangan diriku sendiri, kehilangan aku yang dulu penuh semangat dan percaya diri. Penampilan yang dulu selalu dipuji kini menjadi sumber kritikan, membuat aku merasa semakin tidak berharga. Namun ibu mertua atau suamiku tak pernah peduli dengan apa yang aku derita dan menganggap akulah yang salah karena tak bisa berdandan yang cantik tanpa mereka tahu bahwa semua ini karena pekerjaan rumah yang begitu banyak aku urus sehingga aku tak sempat mengurus diriku sendiri. Setiap malam, saat berbaring di samping Indra, aku mencoba mencari kembali rasa nyaman yang dulu selalu ada. Namun, semakin aku mencoba, semakin terasa bahwa sesuatu telah berubah.
Di balik senyuman Bu Ranti yang palsu, dan sikap Indra yang semakin dingin, aku merasakan ada sesuatu yang mulai memudar dalam pernikahan kami. Sesuatu yang dulu begitu indah dan membahagiakan, kini mulai terasa asing dan penuh tekanan. Hari-hari yang awalnya penuh dengan kehangatan mulai berubah menjadi dingin dan suram bagiku. Indra, suamiku yang dulu begitu perhatian, kini juga sering pulang larut malam dengan berbagai alasan yang terdengar semakin tak masuk akal. Aku berusaha mengerti dan mendukung suamiku, namun rasa khawatir dan cemas mulai menggerogoti hatinya. Indra semakin sering menghindariku, dan aku tak bisa mengabaikan perubahan itu. Suatu malam, saat Indra pulang lebih larut dari biasanya, aku mencoba bertanya dengan lembut. "Mas, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu sering pulang malam, ada masalah di kantor?" Indra, yang biasanya menghindari percakapan semacam ini, kini menjawab dengan nada datar. "Gak ada apa-apa, Mika. Cuma banyak kerjaan." Aku ingin mempercayai suamiku, tapi aku merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi kini Indra tak pernah memanggil aku dengan kata sayang seperti yang sering ia ucapkan dulu. Firasat aku benar-benar diuji ketika pada suatu hari, tanpa sengaja, aku melihat sebuah pesan masuk di ponsel Indra. Pesan dari seseorang bernama Laras. Aku pun segera bertanya kepada Indra. "Laras? Siapa dia, Mas?" tanya aku dengan nada penuh kecurigaan. Indra, yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Dia cuma teman kerja, Mika. Jangan mikir yang aneh-aneh." Namun, sejak saat itu, nama Laras terus terngiang di kepala aku. Aku mulai merasakan kehadiran Laras di antara rumah tangga kami, meski belum pernah bertemu langsung. Hatiku semakin hancur saat aku tak sengaja mendengar Indra yang biasanya jarang bercerita tentang kesehariannya di kantor dengan ibunya. Saat itu justru menyebut nama Laras saat dia sedang berbincang dengan ibunya, seolah-olah wanita itu bagian penting dari hidupnya. Rasa cemas aku semakin membesar. Dan apa yang aku khawatirkan selama ini ternyata benar adanya. Puncaknya terjadi ketika Indra mulai berani membawa Laras ke rumah, tanpa rasa malu atau bersalah. Laras, seorang model muda dengan pesona yang tak bisa disangkal, tampak sangat percaya diri. Ketika pertama kali Laras melangkah ke dalam rumah itu, dengan langkah anggun dan senyum menggoda, aku merasa seperti dunia runtuh di hadapanku. "Halo Mbak Mika, kenalkan aku Laras." Sapanya dengan nada sinis dan dingin, sambil mengulurkan tangan. Aku terkejut, hatiku bergetar, berusaha tetap tenang dan menjabat tangan Laras. "Oh, jadi kamu yang bernama Laras. Senang bertemu denganmu." Namun, di balik senyumku yang dipaksakan itu, aku merasakan sesuatu yang janggal. Indra dan Laras berbicara dengan keakraban yang seharusnya tidak dimiliki oleh suami dan seorang teman barunya. Bu Ranti yang melihat kedekatan antara Laras dan anaknya, tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Malah sebaliknya, Bu Ranti terlihat sangat senang dengan kehadiran Laras. Dengan cara yang halus tapi menusuk, Bu Ranti mulai menyudutkan aku. "Nak Laras, kamu kelihatan cantik sekali. Tubuhmu juga terlihat bagus. Beda dengan Mika. Dulu sih Mika juga badannya bagus begitu kayak kamu. Tapi sekarang ya, kamu lihat sendiri," kata Bu Ranti sambil tersenyum, namun dengan tatapan tajam ke arah aku. Aku yang mendengar ucapan itu hanya bisa menahan sakit di hatiku. Aku sekarang tahu bahwa Bu Ranti memang tak pernah benar-benar menerimaku sebagai menantu. Kini, dengan kehadiran Laras, semua harapan yang aku miliki untuk menjadi bagian dari keluarga ini seutuhnya tampak hancur. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Laras menjadi semakin sering, dan Indra mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dalam menunjukkan ketertarikannya kepada Laras. Mereka sering pergi bersama, dan bahkan tak ragu bermesraan saat berada di rumah dan di hadapanku. Aku justru merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Bu Ranti juga semakin terang-terangan mendukung kehadiran Laras. Baginya, Laras adalah sosok menantu yang sempurna, muda, cantik,
dan penuh pesona. Sementara aku, dengan penampilan yang semakin sederhana dan belum juga memberikan cucu, sudah dianggapnya sebagai beban. Kamu harus bisa mengerti, Mika. Indra butuh seseorang yang bisa membanggakan di hadapan teman-temannya, bukan seseorang yang hanya sibuk di rumah dan jualan online. Ujar Bu Ranti suatu hari, yang sengaja memojok aku. Kata-kata itu begitu menyakitkan bagi aku. Aku merasa tak ada lagi yang berpihak padaku. Bahkan Indra yang dulu mencintainya sepenuh hati, kini telah berpaling. Lalu tibalah hari ketika semuanya berujung pada rencana yang tak terduga. Bu Ranti, yang sudah merasa cukup muak dengan kehadiran aku, mulai merencanakan cara untuk menyingkirkanku. Suatu hari, saat aku sedang merapikan kamar, Bu Ranti datang dengan wajah yang terlihat serius. Mika, ada sesuatu yang hilang dari kamar saya. Apakah kamu melihat perhiasan kalung berlian saya? Aku yang bingung, menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak pernah menyentuh perhiasan itu. Namun, beberapa saat kemudian, Bu Ranti dengan dramatis membuka tas aku dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil. Lalu ini apa? Tanyanya dengan nada dingin. Aku terkejut. Aku tahu perhiasan itu bukan milikku, dan aku yakin tidak pernah memasukkan ke dalam tasku. Bu, ini bukan punya saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di tasku. Namun, Indra yang sudah terpengaruh oleh Bu Ranti dan pesona Laras, tidak lagi percaya pada aku. Cukup, Mika. Ini sudah keterlaluan. Saya tidak bisa lagi mempercayaimu, katanya dengan nada penuh kekecewaan. Dalam sekejap, kehidupan yang aku bangun runtuh. Aku diusir dari rumah yang pernah menjadi tempat perlindunganku. Dengan hati yang hancur, aku pergi, meninggalkan semua kenangan di belakangku. Namun, meski tampaknya semua telah berakhir, aku masih memiliki harapan. Dalam hatiku, aku tahu bahwa kebenaran akan terungkap, dan aku akan mendapatkan kembali kehormatan serta kehidupan yang telah direnggut dariku. Hari-hari setelah pengusiran dari rumah Indra terasa seperti mimpi buruk bagi aku. Dengan hati yang hancur dan tanpa keputusan resmi tentang perceraian, aku kembali ke rumah orang tuaku. Di sana, suasana yang penuh cinta dan perhatian memberi aku sedikit ketenangan, meskipun luka batin yang mendalam sulit untuk sembuh sepenuhnya. Ibunku, Bu Ina, memeluknya erat saat ia tiba di rumah. Mika, kamu tidak apa-apa, sayang? Tanya Bu Ina dengan suara penuh kekhawatiran. Aku hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Aku merasa semua ini salah, Bu. Aku benar-benar merasa terbuang. Bu Ina menyeka air mata putrinya dan mengelus punggungnya lembut. Kamu tidak sendiri, Nak. Kami ada di sini untukmu. Kamu harus kuat. Aku tahu bahwa meskipun hatiku masih terluka, aku harus bangkit. Keputusan untuk fokus pada bisnis kosmetikku adalah langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan diri dan kehidupanku. Dengan tekad yang kuat, aku kembali aktif mengelola bisnis onlineku. Aku bekerja keras, sering begadang hingga larut malam untuk memastikan semua pesanan dipenuhi dan pelanggan puas. Setiap produk yang dikirimkan adalah bentuk usahaku untuk meraih kembali kebanggaan diri. Hari demi hari, bisnis kosmetik aku mulai menunjukkan hasil. Keberhasilan kecil demi kecil membangun kembali rasa percaya diriku yang hilang. Aku mulai memperhatikan bahwa meskipun aku menghadapi banyak kesulitan, dukungan dari keluarga dan kegigihanku membantu membangun kembali kehidupanku yang runtuh. Ibuku sering memberiku dorongan dan semangat, dan aku merasa semakin kuat dari hari ke hari. Di sisi lain, kehidupan Indra yang dulu tampak sempurna setelah kehadiran Laras, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Laras, yang awalnya dianggap sebagai penyelamat hidup Indra, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Dengan penampilan glamor dan perilaku yang penuh gejolak, Laras mulai keluar malam untuk berpesta, menghabiskan uang Indra tanpa memikirkan dampaknya. Suatu malam, Indra pulang dari kantor dengan wajah muram. Laras baru saja pulang dari sebuah pesta mewah,
dan tampak tidak peduli dengan kondisi Indra. "Kamu dari mana, Laras?" tanya Indra. "Aku sudah bilang ya, aku butuh waktu untuk bersenang-senang," ujar Laras dengan nada sinis saat Indra menegurnya. Indra yang frustasi mencoba berbicara lebih keras. "Laras, ini sudah keterlaluan. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kamu menghabiskan uang kita dengan sembarangan, dan aku tidak bisa terus menanggung beban ini." Namun, Laras justru menjawab dengan ancaman. "Kalau kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginanku, aku bisa saja meninggalkanmu kapan saja. Aku tidak akan tinggal di sini hanya untuk merasakan kesulitan." Indra merasa tertekan. Kehidupan yang dulu indah kini menjadi penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Rasa frustrasinya semakin mendalam saat Laras memaksa Indra untuk melakukan korupsi di kantorku untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah. Laras terus menekan Indra dengan ancaman dan janji palsu, membuat Indra terjebak dalam lingkaran korupsi yang tidak bisa dia hindari. Indra terpaksa menuruti permintaan Laras, tetapi tindakan itu membawa konsekuensi serius. Atasan Indra mulai mencurigai adanya penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Akhirnya, Indra ketahuan melakukan korupsi dan dipecat dengan tidak hormat, tanpa pesangon. Berita itu membuat Indra terpuruk, dan Laras, yang semula tampak sebagai penyejuk hidup, justru pergi begitu saja setelah mencapai tujuannya. Bu Ranti, yang semula mendukung Laras, kini terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Rumah yang kami huni harus dijual, karena Indra memiliki banyak hutang. Bu Ranti merasakan tekanan besar dan mulai menyadari betapa besar kesalahannya mendukung keputusan Indra dulu. Di rumah, suasana semakin memburuk. Laras, yang awalnya menjadikan Indra sebagai tempat bergantung, mulai kehilangan minat. "Aku tidak bisa terus hidup dengan begini, Indra," katanya dingin saat mereka berdua berdiri di tengah ruangan yang mulai kosong. "Kamu sudah kehilangan segalanya. Aku tidak mau terjebak dalam kekacauanmu." Dengan sepatu hak tinggi yang berkilau dan gaun malam yang glamor, Laras meninggalkan rumah, meninggalkan Indra yang tampak hancur. Indra berdiri sendiri di ruang tamu yang sepi, merasakan dinginnya kenyataan yang baru saja menimpanya. Rumah yang semula terasa nyaman terasa seperti penjara, penuh dengan kenangan yang menyakitkan bagi Indra. Hutang-hutang menumpuk, dan tidak ada lagi cara untuk membayar semuanya. Bu Ranti, yang dulunya mendukung Laras dan Indra, kini merasakan betapa beratku beban yang harus ditanggung. "Kita harus menjual rumah ini, Indra," kata Bu Ranti dengan mata yang mulai berair, saat kami duduk di ruang makan yang kosong. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Rumah yang penuh dengan kenangan indah dan harapan-harapan yang hancur kini terpaksa dijual. Proses itu berlangsung cepat, dengan segala perabotan dan barang-barang yang pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka dijual satu persatu. Indra hanya bisa menyaksikan dengan rasa putus asa saat rumah itu dikosongkan. Sementara itu, aku terus melangkah maju. Bisnis kosmetikku meraih kesuksesan yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan. Bisnis onlineku mulai berpenghasilan stabil dan aku merasakan penuh rasa syukur, dengan kini berfokus pada pekerjaanku dan kehidupanku yang baru. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu menghantui diriku. "Aku sudah meninggalkan semua itu di belakangku," ujarku pada diriku sendiri, dengan senyum di wajahku. "Kini, aku hanya ingin fokus pada masa depan." Namun, di tengah kebangkitan aku, Indra mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Kesulitan keuangan dan kehilangan segala sesuatu yang pernah menjadi miliknya membawanya pada refleksi mendalam tentang kesalahan dan keputusan yang telah diambilnya. Kesedihan dan rasa malu menjadi teman setianya, dan setiap hari terasa seperti hukuman yang panjang dan berat. Dengan hati yang penuh penyesalan, Indra memutuskan untuk menghubungi aku. Aku tahu betapa beratnya untuk meminta maaf setelah semua yang terjadi, tetapi dorongan hati untuk memperbaiki kesalahan membuatku mengambil langkah berani. "Mika," suara Indra bergetar ketika aku menelepon aku. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf,
tapi aku sangat menyesal atas apa yang telah kulakukan. Aku terdiam sejenak di ujung telepon. Apa yang kamu inginkan, Indra? Tanyaku dengan nada tenang namun penuh emosi. Aku hanya ingin meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki hubungan kita, jawab Indra. Aku benar-benar menyesal dan aku sadar betapa banyaknya kesalahan yang telah kulakukan. Aku hanya berharap bisa membuatmu mengerti betapa aku merasa tertekan dan kehilanganmu saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Indra, aku sudah berusaha mengabaikan masa lalu dan fokus pada kehidupanku yang baru. Apa yang terjadi antara kita adalah bagian dari perjalanan yang harus kuhadapi. Aku sudah berdamai dengan semua itu. Percakapan itu diakhiri dengan keheningan yang berat. Aku tidak mampu mengubah masa lalu, dan Indra harus menghadapi kenyataan yang pahit. Dengan penyesalan yang mendalam dan kesadaran tentang kesalahannya, Indra menyadari betapa besar kerugian yang harus ditanggung akibat tindakan sembrononya. Sementara aku melanjutkan hidupku dengan kebangkitan dan kesuksesan yang baru, Indra terjebak dalam bayang-bayang kejatuhan yang menyakitkan. Aku yang telah melalui banyak cobaan dalam hidupku, kini berdiri dengan kepala tegak. Indra, yang telah menyia-nyiakanku cinta sejatiku demi nafsu dan ambisi sesaat, kini merasakan karma dari tindakannya. Bu Ranti, yang duluku bersekongkol dengan Indra, kini harus menanggung hidup dalam penyesalan karena keserakahan dan ambisinya. Namun, bagi aku, lembaran baru sudah terbuka. Tanpa melihat ke belakang, aku melangkah maju, meninggalkan semua kenangan buruk di masa lalu. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dengan memuaskan orang lain, melainkan dengan mencintai dan menghargai diri sendiri.